warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ragi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Rencana observasi kita nanti mau mengajar apa? Mau mengajar IPAS, Pak. IPAS Ya, di itu kelas TP-nya? TP-nya tentang aktivitas ekonomi. Di sana ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, Pak. Fungsi. Kira-kira menggunakan media apa nanti kegiatan ini? Karena ini adalah kegiatan ekonomi, Pak, jadi saya inginnya peserta didik ini tidak hanya tahu sekedar materi, mereka harus tahu pengaplikasian secara langsung. Kebetulan lingkungan sekolah kita kan dekat dengan bambu, nah itu sangat berpotensi terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan, Pak. Nah, kemudian ada isu-isu juga sekarang kan UMKM kan sedang marak-maraknya, Pak. Jadi itu bisa menjadi salah satu produk nanti yang bisa dihasilkan oleh peserta didik saya, sehingga mereka tidak hanya paham tentang materi saja, tapi pengaplikasiannya secara langsung mereka sudah paham. Jadi karena kegiatan ekonomi ada produksi juga ya. Berarti yang memproduksi ini siapa? Yang akan memproduksi adalah peserta didik, Pak. Di mana nanti mereka akan terjun langsung dari mulai menyiapkan bahan, memproduksinya, kemudian kebetulan kan sekolah kita nanti juga ada pameran sama dengan kegiatan-kegiatan lainnya tuh, Pak, pameran. Nah, nanti akan ditampilkan di sana, bisa jadi untuk kegiatan distribusi. Oh gitu. Jadi produk yang dibuat anak apa? Rencananya mereka akan membuat gantungan kunci dari bambu, Pak. Dari bambu. Oke. Kemudian kira-kira ini kita hubungkan dengan dunia nyata siswa. Apakah ini bermanfaat gitu? Bermaknakah bagi siswa? Kalau menurut saya sangat bermakna sekali, Pak, karena kan peserta didik sekarang ini harus tahu langsung gitu, Pak. Jadi mereka tidak hanya sekedar tahu teori, produksi itu kegiatan menghasilkan barang, sementara mereka tidak pernah merasakan barang apa gitu. Jadi kalau kita menghasilkan barang kan mereka tahu produksi seperti ini ya barang yang dihasilkan itu gitu. Jadi selama ini teori begitu ya? Iya, teori saja. Tapi ini mengalami siswa berarti ya? Kalau kita hubungkan dengan 8 profil lulusan, dari 8 itu kira-kira yang dituju dari pembelajaran ini kuatnya kemana? Yang pertama bernalar kritis, Pak. Nanti peserta didik mengaplikasikan menalar pengetahuan mereka dan diaplikasikan dengan produk yang akan dibuat. Kemudian pastinya kreativitas siswa sangat dituntut di sana, gitu, Pak. Kemudian kolaborasi dengan peserta didik lain untuk kemajuan produknya. Kemudian kemandirian pasti di sana, komunikasi juga sangat diutamakan karena nanti mereka kan ada kegiatan distribusinya, Pak. Kalau komunikasinya tidak bagus, sebagus apapun produksinya atau produknya, tetap saja kurang menarik nanti di pasaran. Jadi pengalaman siswa nanti bagaimana caranya dia melakukan, kemudian siswa memahami aplikasi dan merefleksinya itu bagaimana cara melakukannya, mulai dari memahami. Kira-kira murid ini akan memahami apa saja dari pembelajaran? Yang akan dia pahami itu kan yang pertama dari kegiatan produksinya, Pak, produksinya menghasilkan barangnya. Kemudian memahami konteks distribusinya, bagaimana cara pemasarannya. Kemudian pasti mereka memakai sendiri, berarti mereka juga akan memahami bagaimana memakai barang itu, konsumsinya. Berarti apa itu produksi, apa itu distribusi dan konsumsi, berarti itu masih dalam tahap memahami berarti ya. Aplikasi berarti murid kita langsung membuat gitu ya. Kemudian refleksinya apakah ada nanti setelah pembelajaran atau di tengah pembelajaran? Refleksi pembelajarannya nanti, Pak, itu dilakukan di akhir. Itu nanti kan mereka presentasi hasil produknya. Nah, di sana nanti akan ada refleksi dari peserta didik tentang produk yang dihasilkan oleh peserta didik yang lain.
Oke. Kemudian apakah pembelajaran ini dari media bangun, kata kunci dari media bangun, kemudian apakah ini pembelajaran ini menarik, menantang, atau ada semacam stimulus respon nanti di pembelajaran ini? Menurut saya sangat menantang sekali Pak, karena kan ini sifatnya kontekstual. Jadi mereka terjun langsung, pasti sangat menantang mereka peserta didik kita untuk membuat dan menghasilkan barang yang benar-benar menarik seperti itu Pak. Jadi kreativitasnya tergali, pembelajaran itu pun nanti akan menunjukkan Bermanfaat juga. yang sangat Kemudian apakah ada semacam pertanyaan pemantik di awal untuk yang diberikan, atau stimulus yang diberikan di awal untuk agar respon siswa ini lebih termotivasi begitu? Mungkin salah satu pemantiknya Pak nanti akan ditampilkan. Kita kan Bukit Tinggi kota wisata ya Pak ya. Jadi gantungan kunci itu sudah banyak, mungkin mereka pergi ke Janggada, mungkin sudah banyak. Jadi salah satu pemantiknya itu Pak ada gambar nanti. Kemudian pasti peserta didik akan bertanya-tanya gimana cara buatnya, gimana, kenapa ya di Bukit Tinggi itu bisa ada itu gitu, seperti itu. Kemudian model atau pendekatan apa rencana yang akan digunakan? Model yang pertama itu pasti modelnya kontekstual ya Pak ya, kontekstual. Kemudian kita juga menggunakan pendekatan project based learning, di mana nanti peserta didik kan akan menghasilkan sebuah barang gitu, Pak. Apakah ada melibatkan unsur dari orang tua, kolaborasi gitu? Ada? Dukungan dari orang tua sangat penting sekali ya Pak ya. Jadi sebelum mereka melakukan kegiatan, pasti mereka dengan orang tua mungkin dulu pernah melihat produk-produk seperti gantungan kunci atau yang lain gitu. Jadi atau orang tua sendiri bahkan mungkin menghasilkan. Jadi dukungan orang tua itu sangat penting sekali. Selain dari orang tua, teman sejawat juga sangat penting Pak, karena nanti akan memberikan masukan bagi teman sejawat yang lainnya dalam menghasilkan sebuah produk. Oke. Apakah ada alat penilaian khusus yang digunakan, baik formatif maupun sumatif? Mungkin kalau formatifnya itu LKPD berdasarkan pemahaman siswa ya Pak, yang di akhir mungkin asesmen sumatifnya lebih kepada nanti kreativitas siswa, dilihat kolaborasinya gitu Pak. Kemudian hasil dan presentasi dari peserta didik nanti juga akan dinilai dalam produk ini Pak. Oke. Jadi fokus observasi kita nanti yang kita sepakati apa saja nih? Melihat kreativitas siswa, ya Pak, kreativitas. Kemudian saat presentasi melihat kolaborasi mereka, kolaborasi. Kemudian apa lagi? Kemandirian. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita rancang ini, mudah-mudahan apa yang sudah kurang rancang itu mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, kemudian saya juga penasaran bagaimana melihat bagaimana produksi itu berlangsung, distribusinya nanti di kelas, kemudian konsumsinya gitu ya, ada yang membeli gitu ya, macam marketing gitu ya. Iya ya Pak. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sukses. Amin. Mohon dukungan juga dari Bapak, semoga kegiatan ini berlangsung dengan mudah-mudahan.
Gantungan kunci teknik printing siap dijual. Gimana tadi perasaannya Bu Dani setelah mengajarkan Komisi 3 tadi? Alhamdulillah setelah mengajar saya sebagai guru rasanya puas sekali karena saya rasa peserta didik saya tadi belajarnya enjoy, menyenangkan, mungkin materi mereka lebih paham daripada hanya sekedar materi saja tanpa tahu prakteknya. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran tercapai atau tidak? Alhamdulillah tercapai Pak, mulai dari produksi tadi, distribusi sama konsumsi semuanya sudah tercapai sesuai tujuan pembelajarannya. Semua anak punya karya ya? Punya. Tadi saya melihat kok ada yang printing, kemudian ada yang gambar, dan ada juga yang mengukir gitu. Itu tujuannya apa? Ada diferensiasi atau bagaimana? Iya, ada diferensiasi di sana Pak. Jadi kan mereka membuat berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Gitu. Jadi siswa yang unik, suka-suka yang unik, jadi mereka membuat gantungan kunci yang unik sesuai dengan karakter mereka. Begitu juga anak yang suka melukis, jadi membuat gantungan kunci dengan cara melukis, gitu Pak. Anak yang pemahamannya lebih tinggi dan ketelitiannya lebih tinggi itu mereka printing karena kan butuh ketelitian dalam menggosok itu ya Pak ya. Nanti kalau tidak seperti tadi ada errornya, jadi hilang semua gambarnya, nggak jadi nempel. Ya. Kemudian dari segi menggembirakan dan bermaknanya, kira-kira kegiatan tadi itu bermakna bagi murid? Nah, yang pertama menggembirakan, saya rasa sangat menggembirakan sekali Pak, karena dari awal mereka kan mencari bahan, kemudian mereka mengeksplor sendiri kreativitas mereka, pasti sangat menggembirakan. Kemudian satu lagi Apakah bermakna ya Pak ya? Sangat bermakna sekali menurut saya Pak, karena kan mereka langsung ya. Kemudian bagaimana respon dari murid kita tadi setelah mereka produksi, kemudian mendistribusi, menjual tadi ya di bawah itu, bagaimana respon atau kesan mereka gimana tadi? Alhamdulillah kesan-kesan mereka sangat baik Pak, bahkan mereka sangat bangga sekali dengan hasil karya mereka. Sampai tadi kan ada yang mempromosi itu Pak, jadi belilah Kak, saya yang buat sendiri, saya yang mendesain, saya merancang. Jadi sepertinya mereka sangat amat bangga dengan hasil karya mereka. Kemudian kedepannya apakah Bu Rani sudah ada ide-ide lagi gitu untuk membuat media inovatif ini ya? Atau bagaimana? Mungkin nanti akan saya sesuaikan lagi dengan CPTP sekarang Pak. Mungkin nanti di matematika mungkin bisa, di PKN mungkin bisa, tapi nanti saya akan sesuaikan lagi dengan CPTP yang ada. Semester 2 ya? Ya, di semester 2. Mungkin apa yang dibutuhkan dari saya sebagai kepala sekolah untuk ide-idenya tadi? Yang saya butuhkan dari Bapak pertama itu pasti support sistemnya, karena bagaimanapun Bapak adalah pimpinan di sekolah. Kami
pasti banyak bertanya nanti dengan Bapak. Kemudian saya nanti butuh pendapat Bapak jika ada ingin membuat inovasi baru dengan bambu mapel lain. Jadi saya mohon bimbingan dari Bapak bagaimana yang terbaik untuk pendidikan kita di SD 18 ini. Oke, kalau dari saya mungkin responnya ya dengan kegiatan ini tadi itu ibaratnya bukan 1 jempol lagi, tapi 2 thumb ya, 2 jempol ya. Kalau seperti itu guru-guru kita semuanya dan ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain nanti, guru-guru lain, karena ini pembelajaran kita ini akan diupload nanti kan di YouTube sekolah gitu kan, bagaimana penerapan PM. Nah itu menggunakan aset sekolah kita. Mudah-mudahan guru-guru lain di Indonesia terinspirasi dengan apa yang kita lakukan di sini. Sedikit atau sederhana yang kita lakukan tapi berdampak. Itu saja. Sukses, semoga menjadi guru yang luar biasa. Terima kasih Pak bimbingannya.